Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irwan. Apa kabar Mas malam hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam, De Ayu. Alhamdulillah untuk malam ini kabar baik. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Mas? Kesibukan akhir-akhir ini mempersiapkan kegiatan ada yang di kampus dan juga tentunya mempersiapkan diri di beberapa agenda wilayah dan nasional di Kahimatika. Karena berhubung juga masa prodi di Kahimatika ini sisa sebentar ya, hanya sampai 2-3 bulan. Kemudian kesibukan lainnya yaitu kesibukan akademik seperti itu. Oke, Mas Irwan ini kan diamanai sebagai Sekretaris Jenderal dari Kahimatika Kahimatika Indonesia ya. Nah, Indonesia ini kan luas banget nih. Kira-kira pengalaman dari Mas Irwan sendiri selama mengikuti Kahimatika ini seperti apa sih? Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Mungkin saya ceritakan sedikit mungkin. Mulai dari saya berkahimatika sampai mendapat amanah sebagai sekjen di Kahimatika Indonesia. Jadi awal mengenal di Kahimatika itu tepatnya di awal tahun 2017. Ya, jadi pada saat itu mengikuti agenda LKMM himpunan, di mana salah satu materi dari LKMM itu adalah pengenalan Kahimatika. Nah, dan disitulah saya mengetahui bahwasanya selain daripada himpunan, ada organisasi yang mengikat Himpunan Mahasiswa Matematika seluruh Indonesia. Kemudian pada perkembangannya ikut pertemuan teman-teman mahasiswa matematika yang ada di Makassar, dan puncaknya itu diberi amanah oleh Sekjen Prode lalu oleh Mas Salam menjadi koordinator lapangan ya, yang membawa donasi dari Makassar kepada Palu. Pada saat itu terjadi gempa, likuifaksi dan tsunami yang terjadi di sana. Jadi di sana tuh mulai mengenal. Nah, sampai di Palu, saya merasakan bahwasanya ikatan antara himpunan mahasiswa matematika dari satu dengan yang lainnya itu cukup kuat dengan adanya Kahimatika ini. Kenapa? Karena kami ini yang baru ketemu dengan teman-teman di Palu, ini merasa bukan seperti orang lain. Kita merasa seperti keluarga ya, ada di yang ikut pada saat itu. Kemudian dari situlah saya tertarik. Saya harus ikut ini agenda Kahimatika selanjutnya. Kemudian 2 bulan selanjutnya ada pertemuan mahasiswa matematika se-Wilayah 6. Alhamdulillah saya ikut ya, walaupun tidak sepenuhnya, dan kembali merasakan bahwa Kahimatika ini betul-betul menarik untuk kita ikuti. Kemudian ikut agenda-agenda lainnya dan ikut Kongres Nasional. Dan pada saat Kongres Nasional sebagai agenda pertama saya secara nasional, itu diberi amanah menjadi pimpinan di sana. Ini merupakan sebuah kehormatan juga ya, menjadi bagian di Kahimatika Indonesia. Terus ketika membahas di Kahimatika Indonesia, ini cakupannya bukan cakupan kedaerahan lagi, tapi cakupannya adalah nasional. Jadi begitu banyak hal menarik ya yang terjadi. Contoh hal mungkin ketika saya mengisi agenda di teman-teman di wilayah, khususnya di Jawa ya, kan kadang kita ini orang Sulawesi punya dialek yang keras mungkin bahasanya, atau lantang biasanya kalau berbicara. Kadang kita assalamualaikum aja itu biasa ditanya, kok salam marah-marah mas ya? Ya itu mungkin salah satu hal menarik. Kemudian penyesuaian bahasa itu mungkin sering kita dapatkan di Kahimatika Indonesia. Kadang kita mengartikan kalimat A ini mungkin di Makassar seperti ini, diartikan lain oleh teman-teman di luar lain. Jadi ada banyak sekali pengalaman menarik. Kemudian sedikit bercerita juga ya, saya sama saudara saya ya, Pak Sekjen itu pernah melakukan perjalanan lintas Sumatera, hanya memegang uang kurang lebih 40.000 gitu ya, 2 orang hanya 40.000 ya. Jadi bisa dibayangkan perjalanan yang kurang lebih 26 jam kita hanya memegang demikian, dan alhamdulillah kita selamat dan sampai dengan tujuan. Walaupun pada saat itu
menunda lapar ya, menunda lapar selama perjalanan. Dan tentunya dari perjalanan itu ya itu yang akan menjadi cerita menarik nantinya ketika mungkin kami akan selesai di Kaimatika, ya itu menjadi kenangan yang indah nanti. Seperti mungkin itu deh dari saya. Wah, pengalamannya panjang banget berarti ya Mas ya. Nah, pasti kan dari proses pengalaman satu ke perjalanan proses yang kedua, pasti kan ada suka sama duka nih. Nah, kira-kira suka duka yang paling diingat dan paling nempel itu apa sih Mas? Ya, ketika bicara organisasi yang mengikuti organisasi, kita pastinya sudah sudah menerka-nerka konsekuensi logis yang akan didapatkan selama berorganisasi. Jadi konsekuensinya bisa saja mendapatkan cerita senang maupun cerita duka. Cerita sukanya itu ya ketika mengikuti matematika, saya punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang besar yang tentunya bisa menginspirasi saya. Saya bisa ketemu mahasiswa matematika di penjuru Indonesia. Saya bisa datang di sekre-sekre ataupun base camp himpunan mahasiswa matematika yang juga menjadi rumah saya. Karena kadang itu saya kalau keluar daerah, pertanyaan pertama ibu saya sebelum saya keluar itu, emangnya di sana ada tempat tinggal? Saya hanya menjawab sederhana, selama ada sekre matematika ataupun mahasiswa matematika di sana, saya sudah punya rumah. Kemudian ketika ditanya, saya punya kenalan nggak di sana? Ya, jawabannya pun sama. Ketika ada anak matematika di sana, atau mahasiswa matematika di sana, saya sudah punya keluarga nantinya untuk memenuhi kebutuhan saya selama di sana. Kemudian dukanya, saya ketika bepergian itu hampir sudah merasakan semua ya, yang namanya ketinggalan pesawat ya, ketinggalan kereta, ketinggalan kapal ya. Mungkin hanya bus yang tidak pernah saya ketinggalan. Semoga sampai akhir periode ini enggak ketinggalan. Kemudian dukanya ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keadaan kita bepergian itu memegang beberapa akomodasi, tapi setiap nyampe di daerah itu selalu ada selalu ada rezeki mungkin yang kita dapatkan dari setiap perjalanan. Mungkin seperti itu sederhananya suka dukanya. Saya kan di wilayah 5 ya, di Kahimatika juga, tapi di wilayah 5. Nah, menurut Mas sendiri, kalau wilayah 5 itu bagaimana sih? Mungkin dari segi IK-nya sendiri, atau prosesnya mungkin, atau pengurus-pengurusnya itu bagaimana, Mas? Ya, saya mengenal lebih jauh wilayah 5 itu pada saat setelah saya menjabat sebagai sekretaris jenderal. Karena pada sebelumnya saya hanya mengenal mungkin di kurang lebih di wilayah saya sendiri. Melihat wilayah 5 dari kepengurusan saudara Ismail Hasan sebelumnya, wilayah 5 itu begitu progresif ya. Progresif dalam menjalankan amanahnya, menjalankan tugas-tugas di IKA Himatika Indonesia. Dan tentunya ketika kita mendengar wilayah 5, tentunya ini menjadi wilayah yang sangat potensial. Kenapa saya katakan potensial? Ada beberapa gugusan pulau yang ada di wilayah 5. Ada yang dari Jawa, dari Bali, Nusa Tenggara, dan tentunya hampir sebagian besar daerah Kalimantan. Dan ketika saya bepergian, alhamdulillah teman-teman hampir seluruh ya teman-teman wilayah 5 ini ramah ya ketika kita bertemu, mungkin seperti itu. Dari Mas Irwan sendiri pernah nggak ikut kegiatan dari wilayah 5, Mas? Iya, pernah. Untuk agenda wilayah yang wajib dilaksanakan, ikut mustawil ya secara online kemarin karena pandemi, ikut muswil di Banyuwangi. Kurang lebih menempuh beberapa perjalanan sampai di ujung timur Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Ujung timur Iya, Jawa Timur. di ujung
lainnya Jawa Timur. seperti GTC Akbar, agenda-agenda diskusi yang akan dilaksanakan teman-teman Wila 5 biasa mengikuti dan biasa juga menjadi narasumber ya pada kegiatan-kegiatan dilaksanakan teman-teman. Ini yang baru saja saya ikuti pembukaan meeting ya 2021. Kemarin diberi amanah oleh teman-teman untuk membuka kegiatan tersebut. Kesannya apa ya Mas waktu ikut kegiatan dari IKA gitu? Entah itu yang online-nya atau offline-nya mungkin? Ya, kegiatan online dulu ya yang saya jelaskan. Ketika mengikuti kegiatan online ini, jujur ya, kegiatan online yang paling sering saya ikuti itu di antara wilayah 1 sampai wilayah 6 itu adalah kegiatan wilayah 5. Baik mengundang saya sebagai narasumber ataupun memberikan sambutan kepada satu kegiatan itu sering. Dan saya memperhatikan bahwasanya kegiatan wilayah 5 ini memang dipersiapkan sedemikian baik tentunya oleh teman-teman wilayah 5 itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang offline ya, karena kebetulan baru sekali doang nih ikut kegiatan offline kemarin di Banyuwangi. Nah, awalnya itu mungkin teman-teman masih canggung gitu, mungkin berkomunikasi dengan kami. Tapi lambat laun sudah bisa menyesuaikan dengan kami. Mungkin Ade Ayu sendiri menjadi saksi juga ya pada saat saya hadir dan Wasekjen dan Ibu Bendara Umum pada kegiatan tersebut. Dan berakhir luar biasa. Walaupun pada saat itu karena ada agenda yang menunggu di Yogyakarta, kami belum sempat ikut yang namanya field trip ya. Yang kalau saya lihat luar biasa field trip musyawarah wilayah kemarin. Itu. Dari segi-segi banyak ya, berarti kan sudah tahu banget tentang wilayah 5 nih. Ada nggak pesan untuk share atau share to care-nya Mas Irwan ke wilayah 5 itu sendiri? Entah itu pesan yang membangun atau suatu kritikan juga boleh Mas. Silakan. Ya, mungkin pesan saya ya, karena kita melihat potensi wilayah 5 ini cukup besar. Ya. Secara kuantitas himpunan merupakan wilayah dengan himpunan terbanyak. Saya kalau tidak salah kurang lebih 70 ya. 70 sekian himpunan yang ada di Lima. Ketika ini kita maksimalkan, ini tentunya menjadi kekuatan yang besar ya untuk IKA Himatika Indonesia secara umumnya, secara khusus berdampak kepada teman-teman IKA Himatika secara wilayah 5 secara khususnya. Jadi pesan saya bagaimana kemudian khususnya ini teman-teman pengurus 5 bisa merangkul teman-teman himpunan mahasiswa matematika yang ada di wilayah 5. Bukan hanya dalam wilayah tertentu, tapi sebagian besar yang ada. Seperti yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Saya kemarin memperhatikan pola yang luar biasa yang dilakukan pengurus sebelumnya, itu melakukan pendekatan emosional yang luar biasa dengan teman-teman di sana, sehingga bisa menghadirkan puluhan ya himpunan dalam agenda ITC Akbar. Begitupun juga dengan Kalimantan. Tapi itu secara virtual ya. Harapan saya bukan hanya secara virtual untuk periode ini, tapi kehadiran secara fisik ya, pimpinan wilayah ataupun pengurus wilayah hadir di sana. Kami juga di pusat ya. Saya punya cita-cita sebelum di misioner itu kurang lebih mengunjungi gugusan-gugusan pulau besar ya. Ya, belum kita kunjungi. Kalau di wilayah 5 Kalimantan belum. Dan Bali Nusa. Ya, harapan kami dari salah satunya itu bisa ikut di sana. Kemudian pesan selanjutnya bahwasanya IKA Himatika ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan himpunan. Jadi pesan saya harus koordinasi ya, alur koordinasi ini betul-betul dijalankan dengan baik. Gitu. Mulai dengan wilayah dengan himpunan, wilayah dengan pusat, begitupun sebaliknya. Kami di pusat juga selalu mawas diri, refleksi juga setiap saat bagaimana koordinasi yang ingin kita bangun. Karena bagi saya kesuksesan terbesar pengurus pusat dan pengurus wilayah bukan dilihat dari internalnya sendiri, tapi bagaimana satu sama lainnya ini bisa bersinergi dan berkolaborasi.
sekarang zamannya ini bukan lagi untuk berkompetisi sekarang, bukan zaman. Kita ini zamannya sekarang berkolaborasi. Apalagi antara teman-teman wilayah dengan wilayah lainnya, antara teman-teman wilayah dengan pusat, itu satu bagian. Beberapa membahasakan bahwa satu sama lain ini adalah keluarga. Interpretasi dari kata keluarga itu mungkin yang bisa menjadi poin yang teman-teman harus realisasikan. Dan ketika saya mengunjungi langsung wilayah 5, ya saya selalu disambut dengan hangat. Harapan saya tetap seperti itu. Pengurus pusat selanjutnya dan teman-teman wilayah lain pun selanjutnya sedemikian. Begitupun dengan kami untuk teman-teman wilayah. Mungkin seperti itu pesannya. Wah, bagus banget dan pesannya sangat, insya Allah nanti akan disampaikan kepada BPH ya utamanya ya. Kita juga sudah ada di penghujung dari pertanyaan-pertanyaan kita, Mas. Saya sekiankan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.